Sahabat Ekumene, jumpa kembali dalam program Kristen Dalam Berita bersama saya Santiani Manurung. Lemena Institute bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda menyelenggarakan webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dengan judul Perspektif Global dalam Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan. Webinar itu diselenggarakan pada 22 Agustus 2023 dan diikuti oleh 4.000 lebih peserta dari berbagai negara dan lembaga. Bapak Matius Ho sebagai Direktur Eksekutif Institut Lemena dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar ini diinspirasi dari Resolusi 1618 dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kata kunci penting dalam resolusi tersebut adalah memerangi intoleransi, stereotip atau prasangka, dan stigmatisasi negatif, diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama dan kepercayaan. Yang menjadi fokus bukan hanya tentang tindakan, melainkan juga pada pola pikirnya. Ambasador Lambert Greens juga menyampaikan sambutannya mewakili Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Yang mengatakan bahwa di Belanda saat ini hampir 6 dari 10 orang menyatakan bahwa mereka tidak terafiliasi pada agama manapun. Namun di saat yang sama, Islam tumbuh 5% dari orang Belanda itu Muslim. Kalau saya lihat di Amsterdam di mana saya belajar, semua orang yang menyampaikan bahwa mereka beragama, mayoritasnya adalah Muslim. Di saat yang sama, lebih dari 30% dari warga Belanda secara umum adalah tetap orang Kristen. Jadi agama masih memainkan peranan penting di banyak kehidupan masyarakat Belanda. Meskipun agama membentuk kita dengan cara yang berbeda, namun yang menjadi keyakinan tetap sama adalah semua warga negara memiliki hak untuk hidup bebas dari diskriminasi. Sayangnya, intoleransi agama sepertinya naik di seluruh dunia. Tapi kita semua dapat memainkan peranan yang sangat penting untuk mengatasi dan melawannya dengan menolak mereka yang menggunakan agama untuk memanipulasi dan memupuk ketakutan dan kebencian. Dalam webinar tersebut mengeksplorasi pengalaman berbagai negara dalam memerangi intoleransi dan diskriminasi yang berefleksi dari resolusi HAM PBB 1618, yaitu Ambasador Beaten Tusser, Utusan Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, menyampaikan tentang apa saja yang dilakukan di Belanda untuk mendorong dan menegakkan resolusi 1618. Beaten Tusser mengatakan, kami bekerja secara aktif untuk memerangi intoleransi, diskriminasi, dan juga membangun masyarakat yang toleran, di mana tiap orang bisa bebas untuk mengekspresikan keyakinan dan hati nuraninya, atau bahkan ketidakyakinannya. Kami juga mengadopsi inisiatif-inisiatif global untuk memerangi intoleransi dan mendorong saling pengertian. Masyarakat Muslim dan masyarakat minoritas di Belanda merasa aman hidup di negeri kami. Namun rasisme dan diskriminasi masih ada seperti di negara-negara lain. Terlepas dari intoleransi agama yang masih dilakukan oleh segelintir individu, Belanda sendiri adalah negara yang sangat toleran bagi seluruh komunitas beragama, baik itu Muslim, Yudaisme, Hindu, Buddha. Mereka dilindungi oleh hukum. Ahsanul Habib sebagai Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pengalaman kebijakan pemerintahan Indonesia dalam penerapan resolusi Dewan HAM 1618 yang menyampaikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki berbagai dialog antar umat beragama dan antar peradaban dengan berbagai negara dan organisasi. Indonesia secara konsisten memberikan dukungan atas implementasi dari resolusi 1618 yang secara prinsip mengedepankan pentingnya toleransi. Sejalan dengan norma-norma internasional, Indonesia juga berkomitmen untuk menghormati hak kebebasan beragama sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi negara, pemerintah, dan individu lainnya. Ia pun menyampaikan good practices di Indonesia, yaitu memastikan tidak adanya impunitas bagi para pelaku hate crimes, menjamin perlindungan atas tempat ibadah, simbol agama, dan penghormatan terhadap hari raya keagamaan, dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama, dan RUU tentang perlindungan umat beragama, dan Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian.
Ambasador Rashad Hussain sebagai Duta Besar Keliling Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional juga menyampaikan pengalaman Amerika mengimplementasikan resolusi Dewan HAM 1618. Di Amerika dijamin kebebasan untuk beragama sesuai keyakinannya. Ada kewajiban, konstitusi menjamin semua warga negaranya dapat mempraktekkan keyakinannya dan ketidakyakinannya pada apapun. Ada peraturan perundang-undangan anti-diskriminasi yang diterapkan di tingkat negara atau di tingkat non-negara. Ketika ada diskriminasi yang muncul di masyarakat, maka ada peraturan untuk menegakkan anti-diskriminasi. Pentingnya pendidikan untuk memupuk toleransi bukan hanya dilakukan di ranah formal, melainkan dilakukan di seantero masyarakat. Penting bagi kita memiliki kepemimpinan di tingkat pemerintah dan sipil yang mendorong adanya kolaborasi multiagama. Dia mengatakan perlu menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama dan mencari tahu apa yang menjadi akar dari intoleransi. Demikian Kristen Dalam Berita untuk gereja-gereja di Indonesia. Saya Santiani Manurung.